Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah Raya, Perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu angkat tanganmu, biarkan tangan Allah yang turun tangan. Masya Allah, ini menggambarkan kepada kita semuanya, meminta kepada kita semuanya untuk berdoa dan juga berikhtiar, lalu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, tema yang menarik ini akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ada Ustadz Daniel Barka dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Di segmen satu ini pemirsa, guru kita Ustadz Daniel Barka akan memberikan tausiah bagaimana dahsyatnya sebuah doa. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Husna yang hadir di tempat ini, insyaallah berkah terus Pak, sehat terus Bu, mudah-mudahan rezekinya lancar. Juga pemirsa Damai Indonesiaku yang ada di rumah masing-masing,
Mudah-mudahan juga Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah lancarkan rezekinya. Dalam Al-Quran ada banyak kisah, Pak. Para nabi, orang yang saleh walaupun bukan nabi, orang jahat, orang yang durjana, ada dalam Al-Quran dijelaskan. Kita akan ambil beberapa kisah yang berkaitan dengan para nabi atau orang soleh yang mereka berdoa dan Allah ijabah doanya. Contoh beberapa saja. Nabi Adam alaihi salam di surat Al-A'raf ayat 23 beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya diijabah. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat ke-40 kata Nabiullah Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli salat dan jadikan juga keturunan hamba orang yang ahli salat. Doanya diijabah. Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Ali Imran ayat 38 kata Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, tolong anugerahkan kepada hamba seorang anak yang thayyibah, yang baik. Dan doanya diijabah. Para nabi berdoa dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang istri, orang yang soleh namanya Imran, punya istri namanya Hana, dia berdoa, nazartu laka ma fi batni muharrara. Doanya diijabah. Maka hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, dalam catatan sejarah orang yang berdoa pasti diijabah. Maka Allah Azza wa Jalla meminta kepada kita semua, ayo perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah, biar Allah turun tangan mengabulkan doa-doa kita. Tapi memang ada beberapa catatan, Bu, yang harus kita pelajari agar doa kita diijabah. Bapak-bapak suka doa, Pak? Doa apa aja nih, Pak? Doa tidur biasanya. Ibu-ibu juga doa. Apa doanya, Bu? Alhamdulillah, doa makan lumayan lah itu. Yang penting kan doa judulnya. Ada beberapa syarat agar doa cepat diijabah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, hadirin wal hadirah, jamaah permisa damai Indonesiaku yang berbahagia. Yang pertama, harus yakin bahwa doa kita akan diijabah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah. Nabi Adam yakin doanya diijabah. Ibrahim yakin doanya diijabah. Bahkan Nabi Zakaria yang sudah sepuh, sudah berumur, sudah lansia, beliau meminta anak kepada Allah, dalam hatinya yakin kalau ia akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal sudah sepuh, sudah lanjut usia, tapi minta sesuatu yang mungkin tidak logik, mungkin mustahil bagi kita semua, tapi Allah ijabah. Sampai waktu Allah ijabah, Pak. Waktu Allah ijabah, Nabi Zakaria kaget. Kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Ya Rabb, beneran ini bakal punya anak? Kan saya sudah tua, istri saya juga mandul. Ternyata kalau sudah yakin, pasti Allah ijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, pastikan kalau kita berdoa, yang kedua adalah disertai dengan melakukan kebaikan atau amal soleh. Doa jangan jalan sendiri, Pak. Orang jalan sendiri mah takut. Lama-lama saking takutnya balik lagi dia kagak jadi berangkat. Maka kalau orang mau berdoa, iringi, lanjutkan, sertai dengan amal-amal kebaikan. Maka dalam surah Al-Anbiya, Allah Azza wa Jalla tegaskan di ayat ke-90-nya, kenapa Nabi Zakaria diijabah? Kenapa para nabi doanya diijabah?
Maka ayat 90 surat Al-Anbiya menjelaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka, kata Allah, karena Zakaria, karena para nabi, mereka mengikuti doa mereka dengan bersegera melakukan kebaikan. Jadi harus didorong, Mbak. Kalau enggak didorong, doanya sendirian jalan, lama-lama mendem, ngilang udah itu. Maka dorong dengan amal kebaikan, bersegera. Maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum zaman fitnah itu datang. Mumpung masih banyak waktu, mumpung masih banyak cita-cita yang kita punya, istiqomahlah melakukan kebaikan agar doa tidak jalan sendirian. Hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, agar doa itu cepat diijabah. Kata Nabi SAW, agar doa cepat diijabah, tolong jangan tergesa-gesa dalam doa. Yustajabu, diijabah doa itu malam ya'jal, kalau ia tidak tergesa-gesa. Saya tanya nih Pak, kalau doa suka ngebut buru-buru kagak ini? Suka ngebut kagak Bu kalau doa? Giliran pengen aja pengen cepet, doanya ngebut banget dah. Gimana doa mau diijabah? Tapi yang disebut dengan tergesa-gesa bukan masalah ngebutnya Pak, bukan masalah ngebutnya Bu. Kata Nabi dan para ulama menjelaskan, yang disebut tergesa-gesa dalam doa adalah orang doa tapi pengen buru-buru diijabah. Itu namanya tergesa-gesa. Kalau doa, doa aja, gak usah mikirin kapan yang pasti Allah pasti akan. Tugas kita berdoa, jangan sok ngatur Allah deh. Yang ada itu Allah ngatur, jangan kita ngatur. Hati-hati ini, giliran doa, sekalinya doa, ya Allah pokoknya pengen sekarang diijabah. Kalau besok pokoknya sekarangin aja dah. Kagak boleh lama-lama ini, Allah ini mendesak, nggak bisa digituin Pak. Nggak bisa Bu. Kita doa sesuai dengan apa yang Allah nanti kehendaki. Maka dalam Al-Hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari pasal yang ke-6, kata Ibnu Athaillah, urusan doa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu Allah yang kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kalian inginkan. Tolong dicatat itu. Tugas kita doa, biar sisanya Allah yang atur kapan waktu doa itu disegerakan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Saya kasih contoh Bu. Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan kota Mekah supaya punya seorang nabi. Kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam di surah Al-Baqarah ayat 129, kata Nabiullah Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, tolong dong utus di kota Makkah satu orang rasul di antara mereka. Hadirin wal hadirah, jamaah-jamaah damai Indonesiaku yang Allah muliakan. Ibrahim kurang lebih hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Baru diijabah doa ini Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Saya ulang Mbak, Ibrahim hidup 2000 tahun sebelum Masehi, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Berarti berapa ribu tahun nunggunya tuh? 2570. Ada yang udah doa selama itu Pak? Bu, ada yang doa kayak gitu Bu? Yakinlah Allah pasti ijabah, tapi fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita mau. Makanya sekali lagi, jangan suka atur Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirah, jamaah-jamaah Badamai Indonesiaku yang Allah muliakan. Hari ini kita belajar tentang kisah maka para nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menegaskan doa
pasti diijabah. Tugas kita tinggal menunggu saja kapan waktu Allah kabulkan doa-doa kita. Yakinlah doa itu pasti salah satu di antara yang tiga. Yang pertama, Allah segerakan pengabulan doa, atau Allah tunda nanti di akhirat, atau yang ketiga, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Tiga-tiganya adalah cara Allah mengabulkan doa. Tugas kita berdoa dan menunggu tanggal mainnya. Biarkan Allah memberikan kejutan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel Barkah yang telah memberikan kita pencerahan dan pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Betapa dahsyatnya kekuatan doa. Bahkan Allah juga menjanjikan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ketika kita yakin akan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, maka kun fayakun itulah yang akan membuktikannya. Nah, di segmen berikut pemirsa, bagaimana janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita menjelaskan atau mendengarkan bersama-sama penjelasan dari guru kita Ustadz Daniel Barkah, bagaimana dahsyatnya kekuatan doa. Nah, di segmen ini pemirsa, kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, bagaimana janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan guru-guru kita Ustadz Daniel dan juga Ustaz Sofyan, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita luar biasa. Tema kita adalah tema yang paling menenangkan kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalian ketahuilah, kata Allah, pakai ala, adatul tanbih. Bilang ala, perhatikan, perhatikan. Kalian tidak bakal tenang di dunia ini. Betul apa betul? Kayaknya lemes. Beras naik, belum ditanya sudah tenang apa tidak? Tenang. Ini yang jadi masalah, subhanallah. Baru beras, belum lagi nggak ada tenang. Siapapun nggak ada tenang kecuali yang kembali kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya temanya luar biasa. Ulurkan tanganmu, angkat tanganmu, Allahu Akbar. Ini bukan putus asa, tapi bikin semangat kita. Kita di dunia kadang-kadang pengen jadi ini, tahu-tahu enggak jadi. Bahkan ada yang kemarin dulu tuh stres, ada apa tidak kira-kira? Nggak usah dijawab dah. Betul apa betul? Karena nggak dapat apa yang dia
Inginkan berusaha pakai duit, pakai orang dalam, pakai macam-macam, gagal. Ada apa tidak? Nggak usah yang tinggi-tinggi, di rumah aja kadang-kadang banyak gak kecewa. Bu, kadang-kadang kecewa dengan suami, ada apa enggak? Loh, jujur semuanya. Pak, kadang-kadang kecewa sama istri, ada apa tidak? Wah, lebih lah. Ini keren. Ini baru sedikit, subhanallah. Belum lagi. Yang tidak ada kecewa. Kenapa? Karena kadang-kadang bukan karena, bisa juga karena bohongin, bisa juga karena ngeremehin. Kadang-kadang dia tidak bohongin, suami nggak bohongin, tapi nggak mampu. Dulu janji, nanti kalau jadi istri saya, kamu akan saya belikan ini. Ada apa tidak kira-kira? Setelah nikah, Bapak gak usah tanya deh. Nanti lebih keras lagi jawabannya. Ini luar biasa, janji. Ini di rumah, apalagi urusan di luar. Kira-kira ada nggak janji yang lewat tuh, yang lewat banyak nggak yang janji? Ujung-ujungnya, kok udah tahu. Ini kenapa? Mungkin waktu janji kepengen dia, kalau anggap dia jujur, anggap aja jujur, dia kepengen berusaha. Tapi ketika lihat kondisi tidak mampu, terpaksa, terserah diartikan apa. Itu. Tapi kalau Allah Maha tahu, Allah Maha bisa, Allah Maha segala-galanya. Inilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita ingat kepada Allah, sifat-sifatnya ini Baitul Husna, Asmaullahil Husna. Allah Qadir, Allah Ghani, Allah Mughni, Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Murid, Allah, semuanya Allah yang bisa. Allah yang bisa segala-galanya, dan ketentuan ada di tangan siapa? Allah. Kita hanya diminta untuk berusaha, serahkan tangan kita kepada siapa? Angkat tangan kita kepada siapa? Allah. Niscaya Allah akan bereskan semua urusan kita. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Allah. Kita punya Pancasila. Pertama kali sila adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dulu perdebatan antara Muhammad Yamin, antara Bung Karno, antara ini dan seterusnya, masalah Pancasila, yang terakhir ditentukan bahwa ketuhanan di atas. Nomor satu adalah apa? Ketuhanan. Artinya apa? Mintalah semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Mintalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika ditulis Undang-Undang Dasar, di awal sekali, atas berkat, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, nggak bisa apa-apa, dipecah belah. Datang Jepang, berapa bulan terusir Belanda, betul? Dengan tipu dayanya luar biasa. Tapi setelah itu, subhanallah, pikirnya Jepang baik, tahu-tahu lebih dahsyat daripada Belanda. Tapi dengan berkat doa, Indonesia dikasih kemerdekaan. Inilah janji Allah kepada hambanya. Sampai Rasulullah SAW, karena dicintainya oleh Allah luar biasa, dan Rasulullah itu mencintai umatnya luar biasa. Setiap saat, setiap malam, ummati, ya Allah, ringankanlah umatku ya Allah, ringankan umatku ya Allah, mudahkan umatku ya Allah. Sampai turun surat di antara, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kok berani mengatakan kemudahan? Karena Allah Maha bisa segala-galanya. Betul apa betul? Ini luar biasa Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kita sering dengerin kalau ada orang mau nikah, biasanya ada khutbah nikah apa tidak? Buat nikahnya paham apa enggak? Paham. Tuh pakai bahasa Arab, Quran, betul apa betul? Suaranya indah. Di antaranya ayat itu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit
wa indahu ummul kitab. Tenang wahai pengantin baru, kalian banyak janji, banyak ingin-ingin, banyak pengen segala-galanya. Allah itu semuanya yang menentukan Allah, dan tidak ada yang bisa menghapus ketentuan Allah kecuali Allah. Makanya tenang, kalian dulunya miskin ditulis oleh Allah, tapi berkat doa yang sungguh-sungguh berubah menjadi orang kaya. Bisa apa tidak? Kalian umurnya sudah ditulis, ada yang umurnya 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, tapi berkat diantaranya doa, itu luar biasa, bisa dirubah oleh Allah umurnya, barokah, tambah umur atau berkah umurnya. Bisa apa tidak? Inilah faidahnya. Makanya bangsa Indonesia ketika merdeka, ketuhanan, utamakan Tuhan utamakan, maka tidak ada pemimpin hatta presiden dilantik kecuali di akhirnya diiringi dengan doa. Betul apa betul? Angkat tangan, doa itu angkat tanganmu, segala urusan akan dibereskan oleh Allahu Akbar. Allah yang maha bisa berubah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dan menetapkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sampai baginda Nabi Muhammad menyambung lagi mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa melawan ketentuan Allah. Apapun kita berusaha pengen ini naik jadi ini kaya, ini nikah sama ini, kalau sudah ketentuan Allah tidak, pasti tidak bakal. Walaupun apapun yang dibuat ketentuan Allah, kecuali satu kata Rasulullah, illa du'a. Kalau doa bisa merubah itu, walaupun apa yang terjadi. Kalau kita doa kita dikabulkan oleh Allah, semuanya bisa berubah. Enak apa tidak kira-kira? Inilah hidupnya orang mukmin, enaknya di situ, tenang, kita yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin kepada A, kepada B, janji-janji yang suka janji, maka tinggal kok hafal. Rupanya pengalaman. Ini janji, ini nanti gini, kalau saya menang gini, kalau saya menang gini, kalau saya menang begini. Ada nggak yang suka janji? Tinggal kok sepakat. Bu, Pak, kira-kira ada nggak orang yang begitu? Kayaknya lemes, jangan-jangan suka janji ini. Banyak apa tidak? Tapi kalau Allah, janji Allah pasti tepat. Innallaha lan yukhlifa wa'dah. Allah tidak akan. Kenapa Allah mengatakan tidak akan? Karena Allah maha mampu. Kalau kita janji belum punya uang, pura-pura janji. Kadang-kadang pinjam pakai orang lagi, udah gitu pakai pinjol lagi. Na'udzubillah min dalik. Terus janji begini, janji tidak. Ini doa, ini penting. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu cinta kepada umatmu? Iya, aku lebih sayang. Kalau mereka ada masalah, wa idza sa'alaka ibadi anni, hambaku ada masalah, tanya ke Rasulullah, bagaimana jalan keluar? Bagaimana ini itu? Katakan, ya Muhammad, bahwa aku sangat dekat sekali. Aku sangat dekat. Aku bisa mengabulkan, aku bisa merubah, aku bisa segala-galanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya menjawab siapa yang berdoa di antara hambaku, saya jawab dan saya akan kabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah harapan Amin, ya kita, insyaallah. Baik, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza yang sudah disampaikan Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Betapa nasihat yang sangat indah sekali. Tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Betapa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya yang berdoa. Bukankah kita mengetahui bersama bahwa doa adalah silahul mukminin, sebuah senjata bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Nah pemirsa, kita akan mengelaborasi tema kita yang sangat menarik sekali ini, yaitu angkatlah tanganmu, biarkan Allah yang turun tangan. Kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik ini, yaitu angkatlah tanganmu maka biarkan Allah yang turun tangan. Tadi guru kita telah menjelaskan Habibana, ini bukan masalah kita menyerah atau pasrah begitu Habib ya, tapi kita diminta untuk berdoa, berikhtiar, kemudian untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Sudah siap jamaah yang akan mengajukan pertanyaan? Saya persilakan terlebih dahulu jamaah dari ibu-ibu. Silakan boleh berdiri, memperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Daniel Barkah ya. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fauzia akan memberikan pertanyaan. Akan tadi sebelumnya saya akan bacakan dua ayat Quran tadi, surah Al-Ghafir, bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa siapa saja yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa siapa saja yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Doa siapa saja atau doa apa saja maksudnya Ibu? Doa siapa saja. Siapa saja ya, oke baik. Artinya kriterianya siapa yang doanya dikabulkan ya, dan siapa yang tidak diijabah begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan sangat menarik sekali. Silakan Ustadz Daniel Barkah. Jazakumullah khairan katsiran buat Ibu Fauziah ya. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Nabi SAW memberikan satu guidance berkaitan dengan siapa sih orang yang akan diijabah segera doanya. Yang pertama ini diantara yang kemudian bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi tidak semua pemimpin doanya bisa diijabah, hanya mereka yang punya predikat sebagai pemimpin yang adil. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa adil sehingga doanya diijabah Allah Azza wa Jalla. Terutama doa untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, mudah-mudahan Allah ijabah. Yang kedua adalah doanya orang yang shaim, orang yang puasa. Kalau tadi di surat Al-Anbiya ayat ke-90, kenapa doa Nabi Zakaria itu diijabah padahal doanya agak-agak unlogic? Tidak logis doanya itu, karena di usia senja, di usia tua, di usia sepuh pengen punya anak itu kan agak-agak susah. Dunia medis, dunia sains kayaknya gagal untuk bisa menjelaskan itu. Tapi karena beliau yakin, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau innahum yusari'una fil khairat. Beliau mendorongnya dengan amal saleh. Maka selain doa kepada Allah Azza wa Jalla ditunjang dengan shaim. Maka kata Nabi SAW, di antara doa yang tidak akan Allah tolak ya doanya orang-orang yang puasa. Maka mudah-mudahan momen puasa kita ditambah lagi berdoa, itu makin menguatkan, Allah menyegerakan pengambilan doa bagi kita semua. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Nah, ini agak-agak hati-hati betul. Jadi yang namanya akhlak, ucapan, perbuatan harus hati-hati betul. Jangan sampai ada ucap, ada sikap yang nanti tendensinya mendolimi orang. Kenapa? Sekali mendolimi orang, terus orang yang didolimi berdoa, biduni hijab. Tanpa hijab itu Allah kabulkan. Makanya Nabi sangat memperhatikan poin ini. Kata Nabi SAW, Muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang itu pantas disebut sebagai orang Islam kalau lisannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti orang lain. Sekali menyakiti orang lain, terdolimilah orang lain tersebut, maka doanya diijabah Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, hati-hati. Urusan hak adami jangan dianggap remeh. Urusan dengan manusia jangan dianggap sepele. Jangan sampai ada ucapan, perbuatan kita yang disebut atau dihukumi zalim, lantas kemudian mereka berdoa dan doanya diijabah. Kalau doanya bagus, kalau doanya jelek, kan kita yang kena imbas. Maka hati-hati. Jadi yang ketiga, doanya orang yang dizalimi.
Yang keempat, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, doa orang yang memang betul-betul yakin bahwa doanya akan diijabah, doa yang serius dipanjatkan. Maka Nabi SAW tegaskan, Allah tidak akan mengabulkan doa yang doa itu berasal dari qalbin lahin, qalb yang lalai, yang dia enggak serius, dia enggak yakin, dia galau, kayak meragukan Allah, ini diijabah enggak nih? Maka harus betul-betul yakin. Doa orang yang yakin, insya Allah dijabah. Doa orang yang hatinya khusyuk, hatinya serius, hatinya manteng kepada Allah Azza wa Jalla, itu insya Allah doanya diijabah. Itu yang diijabah. Sekarang yang tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu hadis ingin saya sampaikan. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini satu sedang safar, yang kedua dia menengadahkan tangan, yang ketiga dia membaca Asmaul Husna. Itu tambahan bahwa dengan 3 item ini doanya diijabah. Satu, safar, jadi kalau kita lagi safar itu doa diijabah. Yang kedua menengadahkan tangan, makanya tema kita angkat tangan, tengadahkan tangan. Dan yang ketiga membaca Asmaul Husna. 3 item ini menjadi syarat diijabahnya doa. Ada seorang laki-laki sedang safar, menengadahkan tangan, baca Asmaul Husna, kemudian dia berdoa. Sahabat komentar, waktu itu sahabat berkomentar, doanya pasti diijabah. Karena syarat-syarat diijabahnya doa terpenuhi. Nabi dengar, kata Nabi, doanya ditolak. Kaget sahabat, Bu. Rasul, ini ciri-cirinya sudah ciri-ciri diijabahnya doa ini. Aturan diijabah doanya dong, kok malah ditolak? Kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram. Kenapa kok doa ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Satu, makanannya ada yang haram, minumannya ada yang haram, bahkan pakaian yang ia kenakan dibeli dari uang haram. Doa tidak bisa diijabah kalau ada yang haram yang kita konsumsi. Maka hati-hati, perhatikan makanannya, perhatikan minumannya, dan pastikan pakaian kita itu pakaian yang halal, dari uang yang halal, dari sumber yang halal. Sekali mengkonsumsi yang haram, doa kita tertolak. Terakhir, Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat Shad ayat 35 itu berdoa. Surat ke-38 ayat 35, beliau berdoa. Dan adab doa, Masya Allah nih, seorang Nabi saja adab doa itu mengawali dengan kalimat Rabbigfirli, Rabbigfirli, ya Allah ampuni hamba dong. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Setelah minta ampun kepada Allah, baru beliau meminta redaksi doanya. Ingin diberikan kerajaan, yang kerajaan itu tidak akan pernah diberikan kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Pada akhirnya, kalau ingin doa kita diijabah, pastikan awali dengan istighfar. Imam yang adil, orang yang puasa, orang yang terdolimi, orang yang yakin, hatinya khusyuk, insya Allah doanya diijabah. Dan pastikan diawali dengan istighfar. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram adalah alasan Allah tidak menerima dan mengabulkan doa seseorang. Wallahu a'lam. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Daniel Barakah, sekaligus menjadi muhasabah ataupun introspeksi bagi diri kita. Jangan-jangan doa yang selama ini kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah atau ditunda pengabulannya. Jangan-jangan ada yang haram yang kita gunakan, atau jangan-jangan ada yang haram yang selama ini kita konsumsi, atau berkaitan dengan adab dan juga cara-cara dalam berdoa itu. Nah, Masya Allah, berikutnya saya ke jamaah dari bapak-bapak atau jamaah ikhwan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri untuk menjelaskan dulu pertanyaan dan juga namanya jangan lupa ya, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Habibana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim, remaja Masjid Baitul Husna. Saya ingin bertanya, tadi kan doa yang dikabulkan adalah dengan yang diijabah adalah yang dibarengi oleh keyakinan. Nah, untuk pemuda ini terkadang yakin akan jodohnya, jadi bersabar, banyak bersabar. Cuman orang tuanya kadang yang nggak sabar. Nah, itu kan beda keyakinan. Itu menurut para guru ini bagaimana itu? Apakah
itu ketika orang tua kurang yakin jadi menghambat jadi jodohnya, atau keyakinan kita yang muda-muda ini salah gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang berdoa begini, Habib, ya Allah kalau itu jodoh saya dekatkan ya Allah, kalau dia bukan jodoh dia jauhkan ya Allah, bukan jodoh dia maksudnya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, saya butuh satu segmen ini Habib untuk Habib menjawab. Untuk itu kita tunda dulu, kita jeda dulu di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, angkatlah tanganmu, biarkan Allah yang turun tangan. Tadi ada jamaah kita yang menanyakan mengenai dengan keyakinan nih Habib. Ketika kita berdoa yakin akan jodoh kita itu adalah dia, si dia, tapi orang tua nggak yakin. Nah ini sama aja dengan kita yakin bahwa si calon itu yakin, tapi si calon itu nggak yakin sama kita sebetulnya. Jadi ini beda keyakinan nih. Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sungguh luar biasa. Berbeda keyakinan. Tadi dari remaja kita siapa namanya tadi? Nur Hakim. Ini luar biasa. Rupanya ini lagi menceritakan dan mewakili para remaja di Indonesia. Ya enggak? Ini subhanallah. Jadi beda keyakinan, tadi dikatakan bahwa harus yakin. Yang dimaksudkan yakin di sini, maaf ya, bukan itu. Yang dimaksudkan yakin kita kepada Allah bahwa Allah itu bisa, yang segala-gala tidak bisa bagi Allah itu bisa. Tadi yang dimaksudkan kita harus yakin bahwa Allah itu maha bisa. Jadi kalau perbedaan antara anak dengan orang tua, antara calon dengan si yang direncanakan jadi calonnya, itu beda versi pendapat, bukan keyakinan. Walaupun dia mengatakan yakin saya nggak bakal, itu bukan keyakinan. Keyakinan itu hanya kita kepada Allah bahwa Allah itu maha bisa. Makanya Rasulullah mengatakan Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwa Allah itu bisa menjawab atau mengabulkan, mengijabah dakwah kamu. Jadi walaupun orang tua berbeda, Pak RT beda, presiden beda, siapapun beda, kalau Allah mengatakan bisa, pasti tenang. Insya Allah kalau jodoh-jodohnya, hatta calonnya pun enggak, ini bukan kriteria saya. Hari itu Allah lembutkan hati, besoknya dia yang ngejar WA lagi. Amin tuh. Jadi keyakinan yang dimaksudkan ini adalah keyakinan kita kepada Allah. Makanya jangan cepat-cepat percaya sama orang lain. Banyak orang kecewa gara-gara, wah ini satu jalan ini, kayaknya bisa tukar pikir ini. Besok nikah toto berantem terus tiap hari. Betul apa betul? Yang tadinya kayak nggak bisa, bisa. Kenapa bisa? Allah lembutkan hatinya. Allah lembutkan hatinya si fulan yang tadinya nggak mau. Ya sudah, kita tinggal ya Allah, mudah-mudahan. Ya Allah, mudah-mudahan. Yakin kepada, tiba-tiba dianya yang ngejar kita. Bisa apa tidak? Itu tenang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan kamu begini nasihati ayah saya, nasihatin dia, saya itu begini-begini, ataupun dengan tipu sampai kadang-kadang nyewa jas, nyewa Mercy untuk penampilan dirinya supaya bisa dipercaya. Supaya kita dekati Allah. Makanya kita angkat tanganmu kepada siapa? Allah yang ngatur, yang merubah segala-gala. Tangan Allah yang ini segala-gala, merubah segala-gala. Makanya tema kita ini istimewa. Indonesia insya Allah depan jadi berkah. Dengan apa? Berkah doa. Jangan putus asa. Doa kepada siapa? Doa kepada siapa?
kuatkan kita kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita, para remaja kita, pemuda kita, para penyelenggara negara, yakin bahwa Allah itu bisa, maha bisa. Apapun yang diinginkan, insya Allah Indonesia akan bisa terjadi apa yang kita inginkan. Amin. Mau 2020 berapa? 45 Indonesia Indonesia emas, insya Allah terlaksana atas berkat rahmat. Itu diajarkan oleh founding father kita di awal sekali. Ingat kepada itu semuanya bisa, insya Allah. Nah, ini innama amruhu idza arada syai'an lahu kun fayakun. Insya Allah jadi dan diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Jadi ini judulnya PPC, Habib. Perjalanan Pencarian Cinta. Baik, Ustadz Dal Barka, ini berkaitan dengan yang tadi dibahas, doa orang-orang yang terzolimi adalah doa yang dikabulkan. Ketika kita berbicara orang yang terzolimi, maka itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, ketika orang yang terzolimi ini berdoa membalas doa kepada orang yang menyakiti tadi, dengan pastinya doa-doa yang buruk mungkin. Nah, apakah ini juga Allah akan mengabulkan doa seperti ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Sofyan. Allah Azza wa Jalla tegaskan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah itu tidak suka kalau orang itu menjaharkan ucapan yang jelek, doa yang jelek. Allah tidak suka. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Kecuali kalau orang itu dizalimi. Kama qala Allah Azza wa Jalla. Makanya perlu dikhawatirkan dan perlu hati-hati terhadap doa yang dizalimi ya. Sangat mungkin doa yang dizalimi doanya jelek. Sangat mungkin itu. Ibu lah, kalau ibu dizalimi doanya baik buruk, Bu? Misalkan ibu dikatain, ibu dijelek-jelekin, kira-kira baik buruk doanya, Bu? Illa man zulim. Maka ada ruang-ruang izinnya. Tapi ada tapinya. Itu standarnya. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang di atas standar, ingin jadi orang-orang yang lebih keren, lebih mantap, maka pastikan kita tidak melakukan sesuatu yang biasa saja. Kalau kemudian berkaca kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap luka, sakit, aniaya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, Nabi selalu balas dengan kebaikan. Itu sunnahnya. Jadi kalau bicara standar, itu standarnya. Tapi kalau bicara mana yang lebih afdal, tentu saat kita dizalimi, ucapkanlah doa-doa yang baik. Karena kata Nabi SAW, saat kita mendoakan orang lain, malaikat mengaminkan, dan kata malaikat, wa anta, dan engkau juga. Jadi insya Allah kalau doanya baik, keuntungan bagi kita. Kalau doanya buruk, itu yang standar dan biasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Untuk itu sama dengan ketika kita disuruh memilih barang, mana yang barang biasa atau yang lebih baik, pasti memilih yang lebih mahal begitu ya. Masya Allah. Baik, berikutnya saya persilakan kepada jamaah dari akhwat atau dari ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Habib, saya Lilik Musyarofah. Saya ingin menyampaikan atau mohon izin untuk pertanyaannya yang sebenarnya tadi sudah dijawab semuanya, Pak Habib. Udah nggak usah kalau gitu, Bu ya. Nggak khawatir ya. Baik, pertanyaan banyak karena ini adalah suatu problem ya Bapak Ibu ya. Problem yang sebenarnya di dunia nyata itu berbeda banget gitu. Kalau dengan informasi yang tadi disampaikan, tausiahnya luar biasa. Memang kita kalau terkait tadi sudah disampaikan contoh-contoh Nabi ya gitu ya Pak ya. Kalau di dunia nyata nih Bapak Ibu, kita karena ada hati kita ini untuk bagaimana cara mengelola hati ya, doa kita supaya memang yang terutama yang di atas gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kan selalu mengelola teman-teman yang ada di bawah itu. Nah, kadang pengelolaan hati pada orang yang mendolimin, yang merugikan lembaga atau paling tingkat tingginya koruptor. Bagaimana kita? Apakah juga tidak boleh mendoakan yang kita kesel banget gitu ya? Ini apakah itu juga dilarang sama Allah?
Kan katanya Allah Maha Adil itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili atas pertanyaannya. Hampir mirip seperti apa yang saya tanyakan tadi ketika kita dizolimi oleh orang. Bolehkah kita membalas dengan doa-doa yang mungkin membuat hati kita puas gitu ya ketika orang yang menzolimi kita itu menderita begitu. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Dan menarik apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Lili. Bagaimana Habib ketika kita berdoa kepada orang yang menzolimi kita, menzolimi uang rakyat begitu ya. Nah ini bagaimana, apakah itu juga diperbolehkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Habib. Subhanallah, luar biasa ini Bu Lili, berarti cinta tanah air. Ini tanda-tanda hubul waton minal iman, cinta luar biasa. Maka bertanya sambil sedih, beliau mau tanya, apakah boleh? Karena takutnya ada yang melarang, katanya orang jahat kok didoain. Kita lihat contoh yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dizalimi luar biasa. Kita kisah waktu Rasulullah ke Taif bagaimana? Ngajak kebaikan, dihoakin, diberi kabar bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembohong, Nabi Muhammad begini-begini, baru ngajak langsung ditimpukin, dihina, macam-macam sampai berlumpuran darah, sampai malaikat yang jaga gunung itu marah luar biasa. Ini orang Taif jahat luar biasa. Akhirnya minta izin sama Allah untuk menggempit antara gunung dengan gunung. Orang-orang ahli Taif ini supaya habis dah. Tapi malaikat tidak berbuat kecuali dengan izin Allah. Allah lapor kepada Allah. Kata Allah, Allah menunjukkan siapa itu Habibuna Muhammad. Rasulullah sebagai panutan kita, Rasulullah sebagai uswah, contoh teladan yang terbaik bagi umat Islam. Kata Allah, tanya kepada Muhammad, kalau seandainya dia mengizinkan, silahkan kamu gempit gunung itu, hancurkan mereka. Jangankan ini itu. Akhirnya datang malaikat itu, malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku udah izin sama Allah. Kata Allah, suruh beritahu kepada engkau, tanya kepada engkau ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan boleh, maka aku akan gempit, karena aku diberi izin untuk bisa menggempit antara bukit-bukit dan gunung-gunung. Ini dengan izin Allah. Hancur mereka, kurang ngajar dan dolimnya luar biasa. Mana ada kemungkaran lebih mungkar daripada menganiaya Rasulullah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada merusak atau menghina, apalagi melukai Rasulullah. Itu luar biasa, mereka buat begitu. Rasulullah ketika diberitahu atau malaikat menjaga gunung itu izin kepada Rasulullah, kata Rasulullah, jangan. Mereka dolim, mereka ini jangan. Rasulullah apakah Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini Rasulullah malah mendoakan. Dia zalim, dia menghina, dia mencaci, dia macam-macam sampai Rasulullah luka, darah demi darah sampai jalannya merangkak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah membalas dengan apa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka ya Allah, kaumku, kaum dakwah. Ini namanya kaum dakwah. Kaum ada dua, kaum yang ijabah, ada kaum dakwah, diajak ketika mau umat Islam. Ini namanya kaumnya Rasulullah, kaum ijabah. Kaum dakwah ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak pun, yang kafir pun, yang ingkar, bahkan mendolimi Rasulullah, melukai Rasulullah, itu didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Kalaupun mereka tidak dapat, mudah-mudahan yang ada di dalam tulang rusuknya, anaknya, cucunya. Tapi doanya Rasulullah dikabulkan. Saat ini tidak ada orang Taif kecuali semuanya orang Islam, berkat doa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau cuma koruptor, dia mesti Islam lagi. Dia cuma mungkin kepepet, atau mungkin karena setoran. Bisa apa tidak kira-kira? Mungkin
belum lama kita dengerin di KPK sendiri ada orang yang setor-setor ke atas sampai puluhan orang. Barusan di berita umum, ini bukan di medsos, bukan, di media terang-terangan di berita, ada sekian puluh orang, subhanallah, karena setor kepada yang atas. Ada apa tidak kira-kira? Kalau enggak, saya pindah kamu. Kalau dulu terpaksa, atau karena sistemnya, undang-undangnya diatur menjadikan dia, ini bisa jadi sebab, barangkali, maka kita doakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan kembali kepada Allah, taubat, dia membongkar bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau memang dia mesti punya harta, kembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat, untuk dibagikan kepada rakyat, untuk bayar utang negara, untuk ini. Wallahu akbar. Kira-kira enak apa tidak kira-kira? Apa di penjara aja, apa di taubat terus kembalikan uangnya? Nah, taubat, doakan mudah-mudahan mereka bertaubat, mereka kembali lagi dan menyesali perbuatannya. Uangnya kembalikan negara, negaranya tambah kaya, rakyatnya tambah enak apa tidak? Enak. Subsidinya tambah banyak apa tidak? Berasnya harganya? Amin, mudah-mudahan berkat doa kita. Maka kita tugasnya kita mendoakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah semuanya. Amin, amin. Ya Allah. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Lili tadi atas pertanyaannya. Mungkin tidak mudah ketika kita di dunia nyata tadi yang disampaikan. Tapi ingatlah, kita melihat orang-orang yang berbuat zolim kok sepertinya enak. Tapi ingatlah, ada istidraj yang Allah berikan. Dan itu sungguh sangat menyakitkan ketika istidraj itu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, pertanyaan berikut insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Daniel Barka. Silakan jamaah boleh bertanya, berdiri untuk diajukan pertanyaan. Dan siapa namanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti dari Irhamna, Ikatan Remaja Masjid Baitul Husna. Masya Allah, izin bertanya ya Habibana Ustadz, bahwa dari penjelasan tadi, doa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bisa merubah sesuatu yang unlogic menjadi logik. Nah, namun pertanyaannya adalah Ustadz Habib, bahwa karena kemiskinan ilmu kita atau ketidaktahuan kita, kadang seringkali doa yang semestinya jadi permintaan kita kepada Allah ataupun relasi kita dengan Allah, seringkali justru menjadi tuntutan kita untuk Allah. Contohnya Ustadz Habib, bahwa ya Allah, saya akan memperbaiki sholat saya, tapi tolong berikan saya A, tolong berikan saya B, tolong berikan saya C. Mungkin itu karena kemiskinan ilmu saya pribadi, Ustadz Habib. Nah, mungkin apakah ada rumusan-rumusan doa atau cara-cara doa yang baik bagi kita, yang mungkin nantinya Allah bisa menerima dan bisa mengabulkannya? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya berkaitan dengan cara dan juga adab dalam berdoa mungkin. Ustadz Daniel Barka, silakan. Baik, terima kasih Mas Bekti ya. Jadi kalau doa di setting transaksional, ini mungkin kalau bahasa kita agak kurang sopan sama Allah. Allah Azza wa Jalla itu sudah pasti akan mengabulkan doa. Dan perlu yang kita sepakati bersama bahwa doa itu kan ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Maka Nabi suruh ayo perbanyak doa, ayo perbanyak doa. Lagi sholat dalam sujud suruh perbanyak doa. Lagi safar perbanyak doa. Lagi berada di makom ijabah perbanyak doa. Karena doa itu ibadah. Maka kalau kita berdoa, bisakah kita berpikir dulu bahwa yang penting doa, urusan pengabulan, urusan diijabah itu biar menjadi domain Allah Azza wa Jalla. Jangan ikut terlibat dalam menentukan kapan dan seperti apa. Makanya kembali ke Al-Hikam tadi, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu fima yakhtaru, doa akan diijabah, domina laka al-ijabah, akan dijamin ijabahnya doa itu fima yakhtaru, yang sudah Allah pilih, bukan fima takhtaru, bukan yang kamu pilih. Dan fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki atau kamu mau. Jadi prinsipnya adalah tugas kita tuh doa, tanpa kemudian
mendorong hati untuk terlibat dalam menentukan kapan, bagaimana, seperti apa. Tugas kita doa saja. Kita nikmati setiap detail doa-doa kita. Kita nikmati, kita hayati setiap detail doa-doa kita. Biarlah Allah yang kemudian menentukan kapan, seperti apa, di mana dan bagaimana. Kenapa? Allah yang punya otoritas. Yakin saja, husnudzon sama Allah bahwa doa kita akan dijabah. Maka tadi, Pak, kita ini kadang-kadang suka tergesa-gesa dalam doa. Ya'jal itu, tergesa-gesa itu kita pengennya buru-buru diijabah. Ya Allah, tolong kabulkan doa saya sekarang juga. Tolong jodohkan si neneng buat saya. Kalau dia jodoh orang lain, bubarin ya Allah. Biar dia jadi jodoh saya. Maksa betul. Jadi usahakanlah kita doa-doa saja tanpa harus transaksional. Kenapa? Bertransaksional dalam doa jatuhnya kurang adab, kurang sopan. Kurang sopan. Walaupun dalam beberapa hal ihwal itu dibolehkan, misal. Tapi redaksinya bukan ya Allah saya akan begini, kalau dikabul bukan begitu. Ada beberapa doa yang ada didorong oleh amal soleh dan itu kayak dibikin transaksi. Misalkan dalam sebuah hadis Bukhari ada 3 orang yang terkurung dalam gua ketutup batu. 3 orang ini kan kemudian berdoa. Yang pertama, ya Allah saya ini tidak pernah memberikan rezeki kepada anak istri kecuali rezeki itu sudah dinikmati oleh orang tua saya. Birrul walidain amaliyahnya. Sehingga ketika beliau berdoa didorong oleh amal solehnya. Itu dalam bahasa kita disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Jadi sudah amal soleh baru dorong doa. Bukan minta dulu kemudian nanti saya akan sholat kalau begini. Saya akan rajin puasa kalau begitu. Nah, ini malah jadi kurang sopan. Kalau mau sholat dulu maksimalkan, puasa dulu maksimalkan, bikin amal soleh dulu maksimalkan. Habis itu baru doa, itu baru benar. Jangan dulu nunggu, ya Allah saya doanya pengen begini, tapi kalau pengen begini segera ijabah ya. Nanti saya nggak mau sholat kalau nggak begini. Gimana? Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Daniel Barkah. Jawaban yang sangat menarik sekali. Ini sama aja dengan ketika kita ingin meminta kepada orang tua kita pijit-pijitin dulu orang tua kita. Kita rayu dulu orang tua kita, baru kita dapat sesuatu yang lebih, yang indah dari orang tua kita. Nah, itulah logika kita ketika kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita yakinkan, doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di segmen akhir nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dengan tema besar kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Daniel Barkah dan juga akan dilanjutkan oleh doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Alkaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Sebelum kita akhiri program ini dan kita sambung dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Alkaf, kita akan sedikit mendengarkan bagaimana kesimpulan tentang tema besar kita, yaitu angkat tanganmu biarkan Allah yang turun tangan, akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Daniel Barkah. Silakan Ustadz. Allah menunggu doa kita. Allah menunggu setiap baris kata-kata untuk meminta kepadanya. Maka pastikan Bapak Ibu semua, pemirsa semua, bahwa kita senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Yakinlah Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Pastikan itu dalam hati kita agar Allah Azza wa Jalla menyegerakan doa-doa kita untuk segera Allah kabulkan. Pastikan adabnya ditunjang, pastikan halal haramnya kita jaga, pastikan etikanya kita maksimalkan, pastikan semuanya item-item yang bisa membuat ijabah doa kita hadirkan dalam setiap doa-doa kita. Tundukkan pandangan, tengadahkan tangan, bukalah hati, ya Rabb.
istajib du'aana ya Rabb, istajib du'aana. Kalau perlu hadirin saat sujud sambil nangis kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berkahi hidup kami, berkahi masyarakat kami, berkahi bangsa kami, berkahi negeri kami. Ya Allah, Engkau maha pengabul doa, Engkau maha pengijabah doa. Hadirkan apa yang kami minta, wujudkan apa yang kami minta. Itulah kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi, orang-orang soleh dan semuanya. Tundukkan pandangan, tengadahkan tangan, agar Allah turunkan tangan mengabulkan doa-doa kita. Baik, terima kasih Ustadz Daniel Barakah. Masya Allah, kesimpulan yang sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di atas pemirsa, kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku, yang insya Allah nanti akan kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Akhirnya, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, serta sarung wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujung perjumpaan kita tentang doa, kita mohon kepada Allah. Mulailah dengan istighfar seperti tadi kita dengarkan. Ayo keluarkan istighfar dari lubuk hati kita, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai bangsa Indonesia ya Allah, kami ingin negara kami negara yang maju dan berkah ya Allah. Berilah petunjuk hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar bisa memimpin bangsa ini kepada jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah, agar rakyatnya bisa hidup sejahtera, Indonesia damai, rakyatnya bersatu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, terimalah puasa kami, ibadah kami ya Allah, dan mudah-mudahan kami bisa menjadi orang istiqomah sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.